Shalom semua 180, kembali lagi di 180 Podcast. Nah hari ini rada beda nih teman-teman ya. Biasanya gue sama Farel menginterview narasumber atau podcast sama narasumber yang sangat terkenal. Ini juga terkenal teman-teman, tapi bedanya hari ini kita bakal ngobrol berempat. Tentang apa? Tentang tema kita bulan ini namanya mental health issue. Gue lagi sama siapa? Farel Dan di seberang kita nih ada ibu-ibu yang luar biasa, jatuhnya ibu-ibu ya karena mereka sudah menikah. Iya. Ada siapa? Ada Cimei. Ada Cimei dan ada Cirosi. Baru menit keberapa sudah nggak konsen ya teman-teman. Jadi disclaimer dulu teman-teman, kita semua bukan ahli, kita bahkan tergolong orang yang mungkin rada kurang aware sama mental health issues. Kemarin akhir-akhir ini waktu kita bahas kita baru aware teman-teman ya. Jadi disclaimer, ini bukan pendapat para ahli, ini adalah opini dari kita masing-masing ya. betul, opini dari orang-orang awam yang nggak terlalu ngerti tentang mental health issues lah. Tapi kita coba bahas nih hari ini nih. Gimana, siap teman-temanku? Siap. Amin. Amin ya. Tuhan yang akan berikan kita kekuatan. Amin. So yang pertama teman-teman, sebelum kita masuk nih, gue punya satu fakta nih teman-teman nih ya. Fakta pertama adalah bilang ini, menurut suara.com nih, Suara TV, kita akan lihat Indonesia adalah negara paling stres di Asia akibat pandemi COVID-19. Ngeri ya. Paling stres. Iya, paling stres. Indonesia loh. Indonesia. Paling Jadi stres. bener, bahkan ya kalau di Indonesia gue nggak tahu stresnya kenapa ya. Mungkin kenapa ya betul-betul ya? Kenapa bisa stres Ya, kan? kalau menurut pandangan gue nih, dari pandangan gue, mungkin salah satu yang ngefek ke hal itu dari perekonomian juga sih. Yes, Karena benar kan di sih. Indonesia itu banyak angka kemiskinannya itu bisa dibilang nggak sedikit juga kan. Benar. Bahkan termasuk ya persentasenya banyak lah. Iya. Nah mungkin dari situ, berangkat dari situ, nah banyak orang yang merasa kayak jadi kayak kekurangan, terus jadi kesehatan mental jadi ikut Banyak terganggu lapangan juga. kerja hilang juga ya. Bener, orang mikirin lapangan kerja bisa terpenuhi nggak nih kebutuhan keluarganya, anak-anaknya bisa sekolah nggak, jangankan untuk sekolah, untuk sekedar makan aja masih Susah bingung gitu ya kan. Bener, setuju. Itu kalau dari gua. Kalau menurut Memi gimana, Mei? Mungkin ya karena Indonesia negara berkembang juga, jadi mungkin Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. mungkin ya karena salah satunya Indonesia negara berkembang, jadi mungkin mereka belum terbiasa dengan hal kayak seperti ini gitu, apalagi Iya. kan COVID gitu. Iya. Mungkin belum persiapan juga, jadi ya Bener. chaotic gitu. Ya benar sih, setuju ya gue adalah mungkin kita banyak dari kita orang Indonesia adalah nggak punya Planning. finance planning yang Benar, mantap. Jadi benar. begitu COVID Ya. kerjaan hilang, Benar. stres. Ya jangan kan orang di luar, bahkan kita aja gitu planning untuk 1 tahun ke depan bahkan masih Bener, susah. masih Iya. belum ini kan. Menurut Cirosi gimana Belum sih settle. sebagai pakar stres Indonesia? Enggak ya. Makasih ya. Makasih. Sebenarnya sih paling kelihatan banget itu yang selain secara ekonomi ya. Karena ini ya kepukul karena banyak kehilangan orang terdekat Iya, secara mendadak. Benar. Ingat gak sih awal-awal tuh banyak kan kayak cerita papa mamanya langsung. Oh jadi kan mungkin dulu awal-awal kan kita belum ngerti ya menangani COVID nih gimana. Jadi orang tuh kayak pergi dengan cepat begitu aja. Dan itu menurut aku sih udah mukul banget sih ya. Bener-bener sekali pergi orang sepasang orang tuanya. Belum kakek neneknya, wah macam-macam ya. Rasanya bercampur aduk gitu ya, dari sedih, iya, bener, kaget. Gue sebagai alumni COVID juga pasti kan kalau lu pernah ngerasain COVID itu nyerang mental loh. Iya, Gak cuma iya nyerang badan. bener. Iya. Sebenarnya begitu kepikiran COVID, aduh gila nggak bisa kemana-mana 2 minggu, nggak kerja segala macam, akhirnya mentalnya keserang dan ya tadi mungkin stres tadi. Nah, gue akan nyambung ke fakta kedua nih. Nah, ini teman-teman, ini data sih teman-teman ya. Nah, gue bacain aja ya. Riset kesehatan dasar Riskesdas menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 mengalami depresi. Jadi lebih dari 15, hitungannya 15 ya bukan 17. Dan ini ternyata data dari tahun 2018 sebelum Covid dan pasca Covid pasti naik. Makanya teman-teman kayaknya bener ya, kita harus aware sama kesehatan mental kita nih. Gitu. Maksud gue dalam hal ini 19 juta loh, bukan angka yang sedikit. Dan ngeri ya. di kota-kota besar nggak sih harusnya ya? Kalau secara logika sih harusnya kota besar ya. Bener ya. Karena kan tuntutan hidup, tuntutan ekonomi, profesi dan sebagainya lebih tinggi. Benar. Aku sempat kok pengen pindah ke desa aja.
Sama kok. Aku juga. Enak kali tinggal di Ubud ya. Ubud. Asik. Iya, Ubud Village ya. Beach-nya enggak? Oh, Ubud Village ini deket dong. Oke. Gua next aja ya biar kita cepet ya. Nah, terus gua next data selanjutnya. Nah, nama gue baca gue dapat dari website semua nih ya. Jadi tadi baru kulik-kulik kondisi kesehatan mental di Indonesia sekitar 1 dari 4. Artinya sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. Jadi dari kita berempat nih. Iya. Ada satu. Iya, ada satu. Kayaknya. Kita gabreng dulu temannya siapa ya. Pendapat lu gimana, Dal? 1 dari 4. Iya. Many nggak nih? Kayaknya sih banyak ya, Iya. bener ya. Menurut Satu gua dari nih ya, 4 ya. menurut gua pribadi bisa aja kita nih dulu nggak harus sekarang gitu loh. Mungkin pernah kehilangan seseorang itu bisa mempengaruhi mental gitu loh. Tapi sedih. Atau enggak lagi cari kerja misalkan kan kemarin Covid banyak yang pemecatan tuh bisa aja mempengaruhi pemikiran, perasaan gitu kan. Bener ya. Dan sekarang kayaknya berbeda aware gak sih? Kita dulu kecil asik. Sekarang kita udah mungkin usia paling muda aku sama Meme 27 tahun. Ciros sudah Nggak usah tak sebut terhingga umur. usianya. Dulu kita main gak pernah bikin kesehatan mental. Iya. Yang Iya, penting iya, fun, benar. seneng. Tapi Betul. hari-hari ini baru pada aware dan ternyata waktu kita aware angkanya tuh bikin kaget gak sih? Iya. Betul gak sih, Ci? Iya. 1 dari 4 loh. Terima kasih atas respon iyanya itu loh. Bagus responnya. Saya suka banget responnya. Cibi ada pendapat? Ya mungkin karena efek berkembangnya sosial media dan teknologi kali ya. Betul, Jadi salah satunya itu kali ya. mulai perbandingan, maksudnya value-nya, nilai-nilai mereka dinilai berdasarkan sosial media, Instagram, atau enggak mungkin artis-artis gitu. Iya benar ya. Dan itu juga mungkin bisa bikin mikir juga kali ya kalau kita lihat orang lebih seneng gitu ya. Iya, benar. Kita bahas di mana itu kemarin itu dia yang baru dia. Lupa nama temanya tapi ntar coba scroll aja ke belakang. QLC. Ah, QLC. iya. Kita udah pernah bahas teman-teman, scroll aja. Oke. Nah, terus ini yang kayak yang wow juga sih 1 dari 4. Dan next, fakta selanjutnya ini kecil banget atau nih. Gue bacain ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa baca. Pada usia remaja nih, usia remaja tapi 15 sampai 24 berarti umur-umur JC sampai youth. Iya Iya. betul. Ini ranah kita asik. Memiliki presentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, self harm. Yang itu kali ya. Iya. Sayat-sayat, bener ya. Terus hingga bunuh diri. Aduh, kasihan ya. Dan sebesar nih fakta yang mengejutkan juga teman-teman. Sebesar 80 sampai 90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Ternyata mental health issues yang kita bahas hari-hari ini begitu menyerang remaja, begitu menyerang usia-usia yang kita layani lah ya, 15 sampai 24 bisa mengakibatkan bunuh diri. Iya. Betul. Baru kayaknya minggu lalu ada yang bunuh diri dari jembatan CP Niosongo, Oh iya. murid SMA karena dibilang depresi karena masalah keluarga. Jadi Oh iya? murid SMA iya, Eh, baru coba minggu kita- lalu. Baru minggu lalu. Yes, bisa dicek di berita. Ngeri ya. Jadi Coba kita emang masukin deh ya, sedih banget sih sebenarnya. Iya ya. Betapa ini kalau kita rohani ya. Ya iblis lagi ngambil generasi kita lewat yang begini-begini ya Apalagi masih. ya mau dipakai generasi Renia. Bener, kita generasi Jeremia mau dibangkitin tapi begitu dihajar begini langsung Iya. wah kita Iya. juga dengernya stres kali. Nah, gimana Rel? Ya, sebenarnya apa ya? Orang bisa memutuskan bunuh diri pasti kan nggak langsung tuh sekejap gitu kan, nggak langsung ekstrim. Nah pasti ada proses lah menurut yang pasti dialami, entah itu sedih, entah itu kecewa, dan mungkin orang lain nggak tahu atau mungkin dia nggak mau membagikan ke orang lain. Nah mungkin yang menjadi PR nih apa ya yang buat teman-teman yang bisa yang mungkin nyaksiin apa ya jangan apa ya malu-malu atau jangan ditahan kali ya. Bercerita Kalau ya. iya benar. Cerita ke mentor atau nggak ke orang tua, ke kakak rohani gitulah ya. Boleh gue bilang that's why we are here. Asik. Pentingnya punya komunitas. Benar. Ada JC, ada you teman-teman dan ini paragraf paling bawah baru gue baca nih teman-teman nih. Depresi pada remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam bidang akademik, artinya sekolah, kampus, terus perundungan atau bullying, faktor keluarga dan permasalahan ekonomi. Ya ini memang masalah-masalah anak muda ya, bener ya. Jadi emang gue setuju banget sama Farel tadi. Ya kita harus punya komunitas, harus punya temen, harus punya apa ya tempat untuk cerita ya Iya. sih. Iya. Lebih bagus lagi kalau punya mentor gitu Yes. ya. Kakak rohani Iya, gitu ya. kakak Jadi rohani bisa cerita gitu.
dan bukan merasa paling benar, tapi begitu kita cerita ke ya kayak komunitas gereja atau komunitas yang kenal Tuhan lah, gua rasa arahnya akan lebih benar dibanding kita cerita yang lain gak sih? Iya. Iya. Karena gimana ya, karena emang solusinya adalah surgawi. Asik, cakep banget deh. Ya, karena misalkan nih kalau orang anak SD lah, misalkan anak SD atau anak SMP cerita sama yang usianya sepantaran, belum tentu itu sebuah solusi gitu kan. Bener. Bisa Solusinya belum tentu benar gitu loh ibaratnya. Tapi beda kalau misalkan dicerita ke mentor yang udah berpengalaman. Iya. Kemarin gua nonton tuh video tipe-tipe orang negeri curhat di Wih, Instagram. kayak gimana tuh? Langsung cekin Instagram kita. Mantul, belum cek lah. Langsung cek ya. Yes. Soalnya itulah beberapa fakta yang gue temuin sih hari-hari ini tentang mental health issues, dan ya kalau kita mau sambil mikir rohani betapa iblis, setan Iya. lagi mencuri, membunuh dan membinasakan generasi. Iya. Karena angkanya bikin wow, satu dari 4. Terus tadi juga 80-90% kasus bunuh diri berawal dari situ. Satu dari Ya kita sebagai generasi hari ini harus berjaga-jaga. Bukan begitu, Ci? Betul. Ya, Tapi kalau mau ngomongin soal rohaninya ya, kalau dipikir-pikir ya ini ada ya ini spirit tersendiri lah ya. Iya. Spirit yang memang ibaratnya di hari akhir-akhir zaman asik. Memang iblis tebarkan karena jujur isu-isu begini pun ya aku baru itu ya makanya waktu itu bilang sama Farel kan kayaknya boleh nih kita ngangkat yang tema ini di 180 gitu karena kayak baru gue pikirnya gini anak muda ngapain stres ya tapi ternyata emang faktanya tuh dan kalau usia 15 sampai 24 tahun sih memang aku udah lewat sih ya dari usia-usia itu Sama-sama ya. jangan bersedih, Jadi kita juga udah ya, lewat. Jangan makanya sedih. gue sempet bingung, Cici sempet bingung kok anak-anak muda stres apa gitu ya. Tapi waktu dibuka lagi iya ya bener sih mereka bener kayak gini akademik sekarang tuh membuat orang stres dan tidak bahagia dalam sekolah. Saya sebagai guru ya Dan orang tua murid. dan memang bener-bener kalau kita ngomong apa akademik nih kesaksian aja banyak tuh kayak murid-murid yang gue ajar tuh dia cerita bahkan mereka bisa bilang dengan statement yang jelas bahwa mereka tuh nggak happy dengan kehidupan belajar ya karena itu tuntutan tuntutan PR ya ujian dan sebagainya yang wah kejar-kejarannya padahal mereka nggak ada kayak maksudnya slot time itu untuk have fun untuk kayak dia usia yang mungkin zaman kita dulu lah ya. Dulu aku SMP nggak belajar makanya aku bahagia. Enggak ya, tidak patut dicontoh. Tapi mungkin karena tuntutan akademiknya juga nggak tinggi gitu. Jadi kita yang masih banyak waktu untuk belajar, seneng, happy gitu sih. Beberapa Jumat ini gue juga keliling beberapa sekolah ya. Maksudnya kayak SMA, SMP. Gue selalu tanya masalah kalian ini apa sih? Dan rata-rata orang nggak bisa jawab. Ternyata nggak bisa jawab tuh bukan karena nggak ada masalah. Tapi emang masalahnya banyak. Mau gimana ya? Berarti emang kita Kasian banget. sebagai ya orang-orang Kristen yang kenal Tuhan harus lebih deketin diri kali ya, jadi teman jadi Iya, teman. benar. Kalau kita dari luar mau tanya masalah ya orangnya nggak bakal buka, tapi kita harus jadi teman dan mempunyai hati buat generasi. Benar. Amin. Ada amin. Amin. Oke, kita langsung next aja teman-teman yang berlama. Jadi kita akan sedikit sama-sama teman-teman Bapak Ibu Saudara mengenal tipe-tipe atau bukan sih macam-macam dari mental health issues. Gue punya beberapa kertas di sini. Kita main game ya Kak Billy ya? Bukan main game, Oh, sebenarnya, iya. arisan. jadi kita akan ambil satu-satu Ya. dan di sini ada tipe-tipenya dan pengertiannya. Kita sebagai orang awam mencoba mendalami Iya betul. dan coba kayak Cari tahu lah ya. Cari tahu lah ya, Ya. berpendapat tentang inilah teman-teman. Sekali lagi disclaimer, kita bukan ahli, kita kayak orang awam sama kayak Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum pernah tahu, dan kita akan cari tahu tentang itu lebih dalam lagi. Siapa dulu yang mau ngambil? Mungkin boleh yang Farel. paling senior. Ya, Ya, aduh. ya, oke. Yang paling tua. Kira Ini- sih. Ya oke sudah. Oke, Iya. ya. Nama Oke. Ci. Apa itu? Nama siapa? Farel. Iya, aku dapat apa Ci? Sepeda ya? Kompor meledup. Puji Tuhan. Depresi. Oh. Depresi. Aku bacain ya Bacain ininya dong, ya. bacain dong. Diklasifikasikan sebagai gangguan mood yang dapat menyebabkan gejala seperti perasaan sedih yang berlarut-larut, putus asa, bahkan keinginan bunuh diri. Gejala-gejala tersebut bisa dianggap depresi jika menetap selama lebih dari 2 minggu.
Kayaknya gue sih nggak pernah sih kayaknya. Kalau 2 minggu kayaknya nggak pernah. Puji Sama sih Tuhan. itu. Paling enggak ya 13 hari lah. Enggak dong. 13 hari 23 jam. Iya, iya. Tapi kalau depresi kayaknya umum ya dialamin sih, ini ya bener-bener. semua orang ya. Tapi ya kalau sampai ada keinginan bunuh diri ya mungkin tuh udah berat ya. Udah lama. Tergantung berat. levelnya mungkin ya, Ci, Iya, ya. Dan iya. kalau udah 14 hari berarti emang nggak ketuang, Ci. Oh, Bener gitu. nggak sih? Kita Iya punya juga. depresi dalam sini kayak penuh banget dalam udah Iya, 14 iya. hari dipendem tuh kayak Iya benar. iya stres juga sih kayak. Iya. Makanya kayak bukan Iya. makanya harus bunuh diri, enggak juga sih. Makanya kayaknya tadi kita balik lagi sih Iya, kayak yang bener. awal. Ya kita harus cerita sih. Kita harus punya tempat buat pulang lah Iya, dalam kutip selain rumah karena mesti kita akuin rumah Iya. belum tentu jadi home buat Iya. setiap kita. Bisa aja kita nggak betah di rumah. Bisa aja bahkan rumah adalah sumber masalah, sumber depresi gitu ya. Iya, ya Kabil. Enggak, bukan Oh, gua. bukan. Kalau gua seneng banget pulang ke rumah. Oh, iya. Ya oke. Karena di rumah banyak makanan. Makanan. Iya. Tuh. Nah, maksudnya kayak kita harus cari rumah kan di luar dan tanda kutip Iya sih. buat bener-bener ya bukan mencurahkan isi hati Mencurahkan, kita, benar, teman-teman. mencurahkan. Gimana Iya. pendapat Cime Tapi dan emang kayaknya orang tuh naturalnya kalau ada sesuatu butuh dituangkan Iya. ya. Itu naturalnya orang Iya. loh. Jadi kalau orang ini udah sampai mentok bahkan memutuskan ya udah aku bunuh diri, berarti udah mentok gitu ya. kalau nggak salah Udah. penyakitnya ini mood disorder sih. Iya, Jadi kayak nama gangguan mentalnya mood disorder. Jadi emang dia ya satu moodnya kayak di bawah terus, nggak naik-naik ya karena itu banyak Oh, pikiran segala oke. macem. Gitu, Iya gitu. iya iya. Ya, kalau dari gue juga sih setuju aja. Maksudnya maksudnya Setuju aja. namanya orang stres itu kan perlu di apa ya? Stres itu kan ditekan terus kan. Nah, kalau ditekan terus pasti ya lama-lama depresi, terus berujung dengan hal yang tidak diinginkan kayak tadi bunuh diri. Nah, itu benar banget apa kita perlu banget yang namanya masuk atau tertanam di sebuah komunitas atau enggak punya Iya. mentor Iya, iya, gitu. iya. Nah, itu untuk apa ya? Mencurahkan untuk mengurangi stres yang ada di dalam diri kita gitu. Iya iya. Dan jangan sampai teman-teman tuh kayak tadi kan ada 14 hari apa jangan-jangan ini belum depresi kali Belum ini gitu. 14 hari ya. Iya. Jadi Harus mungkin buru-buru justru. apa ya sebagai ini aja lah ya gambaran kasar lah ya Iya iya iya. gitu. Jadi emang ya sama sih dia lah. Cime gimana Yes. Cime? Sebagai- Ya mungkin harus aware juga kali kalau misalkan 1-2 hari udah mulai moodnya udah mulai turun, kesehatan mulai nggak baik, ngefek juga pasti kan ke Iya. kesehatan. Iya, iya, Terus iya. Pasti. mulai nggak mood ngapa-ngapain, dan itu pasti udah mulai ngefek terus banyak pikiran, nggak bisa Iya. tidur, tidurnya kurang, terus marah-marah terus emosi Iya. secara emosi ya mungkin itu udah salah satunya stres mungkin atau depresi Iya. gitu. Dan emang penting banget sih buat cari komunitas tapi harus punya nilai yang sama juga gitu. Betul. Kalau misalkan kita punya value misalkan sebagai orang yang orang yang percaya Ngomongnya di sama mic sini. Tuhan, Di mic, ya. ya orang yang percaya sama Tuhan, tapi kalau kita cari komunitas yang nggak bener kan sama Bener, aja, ya. malah Iya. bikin kita makin Betul. stres. Setuju. Setuju, Malah ada setuju. yang bawa sama-sama ke jurang jadi. Benar. Iya. Karena dipikirnya kita sependeritaan. Ya itulah. Kita teman. Ya. Ya itulah ya, itulah tadi kita udah bahas sama-sama mood disorder atau depresi. Ya. Lanjut ke Bil. Lanjut. Next. Siapa nih? Ya, Ibu Mimi ya. Ibu Mimi, Gimana ya. Ibu Mimi silakan Baik. ambil. Ambil di bawah juga enggak apa-apa sih, Mimi enggak. Yaudah. Terus. Semoga bukannya sulit ini ya. Oke. PTSD. PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Oke. Ini adalah gangguan yang terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis Di mic, Cimi, di mic. Nah. seperti pelecehan, perang, bencana alam, atau kecelakaan yang serius. Gangguan stres pasca trauma bisa membuat penderitanya terus merasa takut dan stres karena terbayang-bayang suatu peristiwa traumatis, bahkan jauh setelah peristiwa tersebut berakhir. Yes, baca ini langsung tiba ingat murid saya. Gitu. Karena ada yang bilang dia trauma, ada sih pernah. Jadi emang mungkin nggak tahu, mungkin nggak dapat support dukungan dari rumah juga. Jadi pas masuk sekolah tuh kesannya udah guru galak, guru jahat, memisahkan antara orang tua dan anak. Jadi akhirnya ya udah putus sekolah. Baru kemarin kejadiannya putus sekolah dan nggak lanjut sekolah lagi. Karena pas masuk nangis tantrum, ketakutan, panic attack mungkin nanti akan dibahas. Satunya panic attack gitu. Dan udah bawa ke psikolog dan ternyata psikolog udah menyatakan kalau emang PTSD. anaknya mengalami PTSD gitu. Padahal masih umur 3 tahun. 3 tahun. Iya, Jadi iya. emang secara nyata nggak lihat umur pasti bisa kena kalau Tapi banyak kok, banyak juga Iya. ya. Kalau aku juga pernah beberapa ngadepin murid yang di mana aku ngajar ya,
Terus dia usianya udah lebih tua. Nah, kadang kan nanya backgroundnya gimana tuh. Ternyata dia udah sekolah sebelumnya dengan tepat waktu di usianya. Cuman itu karena ada trauma lama, waktu maksudnya butuh waktu yang lama, dia nggak bisa sekolah karena trauma itu. Iya. Harus cari akarnya kalau kayak gitu sih. Iya, benar. Iya. Bener-bener. Dan itu katanya dengar kalau orang PTSD itu kayak misalnya dia traumatik ketabrak mobil waktu lagi naik motor. Misalnya Iya. dia naik motor aja bisa jerit-jerit. Belum Iya, jalan iya. padahal. Jadi kayak naik motor aja dia kayak mungkin tadi yang Cime bilang kayak baru ketemu guru belum dia apa-apain udah jerit-jerit. Nah, itu post traumatik dan menurut gua itu wah sulit banget ya kayaknya ya. Kan kita sebagai Iya, orang awam nih betul. ternyata ada penyakit yang begini dan solusinya gimana sejujurnya kalau gue berpikir belum tahu. Karena misalnya ibaratnya pasti dia nggak mungkin ceritain traumatik ya, bener gak sih? Iya. Iya. Dia nggak mungkin ceritain. Dan gimana bisa tahu? Kita kan begitu tahu dia udah jerit-jerit udah ketakutan ya menurut gue. Kalau aku pribadi belum tahu nih solusinya nih. Gimana kalau yang lain? Tapi kalau menurut gue orang-orang yang PTSD tuh harus apa ya? Kalau bisa dicari solusinya lah. Karena Setuju. orang yang trauma itu biasanya itu akan bercabang lagi nantinya. Iya. Bercabang kemana? Kalau menurut gue pribadi itu bisa ke OCD. Ya di mana orang dituntut sempurna, kalau nggak sempurna pasti akan kepikiran atau enggak malah dia bercabangnya ke borderline disorder. Jadi dia itu nggak gampang untuk menerima orang lain sebagai teman atau enggak mungkin sekedar diajak ngobrol aja, ya menutup diri, ya, oke. gitu karena pernah ada trauma gitu kan. Nah itu ya apa ya sedini mungkin apa ya kalau bisa diatasi gitu entah sama orang tuanya atau sama psikolog tadi. Iya benar sih. Tapi dipikir-pikir kalau dari baru dua nih pembahasan kita kan masih ada 10 ya. Enggak ya. Itu sebenarnya solusi yang paling pertama yang kepikiran lah sama orang awam kayak kita, ya itu ya. Maksudnya si orang ini harus punya temen gitu ya. Setuju. Yang trauma, yang pertama tadi apa yang depresi gitu kan. Iya. Jadi memang kalau kita ngomong rohani ya, makanya kenapa Tuhan tuh ciptakan kita tuh bersosialisasi gitu. Harus punya komunitas gitu, komunitas yang sehat tentunya. Oke. Dan ya berarti teman-teman Bapak Ibu Saudara sejak ini kita baru tahu nih baru 2 poin. Saya solusi udah mulai ketemu nih. Iya. Dia harus punya teman, harus punya komunitas. Jadi kalau emang sekarang lagi depresi, lagi mikir sesuatu dan gak hilang-hilang gitu di kepala, cari komunitas terdekat ya yang bisa dipercaya tentunya ya. Iya, Teman-teman yang betul. bisa dipercaya dan ceritain. Ya. Kalau di GBI itu namanya cool ya Bill ya? Betul, Cool. Community of Love. Yes. Mantap. Info-infonya hubungi Pak Daniel Arjono. Kalau di GB Metro, kalau teman-teman di yang lain Di gereja Di gereja masing-masing nih masing-masing, ya. bener, setuju Bener. banget. Ya kalau bisa di momen ini ya teman-teman ayo mulai cari komunitas ya. Iya. Cari komsel ya. Karena itu nolong banget bener ya. Itu nolong banget. Dan jangan takut juga ya kalau punya kakak kabit lah ya hitungannya mungkin ya. Punya kakak rohani, punya kakak Yud, kakak JC, ya cerita. Iya. Apa enggak gitu ya. Maksudnya jangan pandang kita jauh, kita dekat. Iya. Kita sedekat nomor telepon. iya. Begitu dipencet nomor teleponnya kita langsung dekat gitu. Iya. Kayak McD. Memang ya. Oke, baiklah lanjut Nggak cuma lagi McD, Billy. Oke, Bill, next. Lapar ya, aku ya. Ariel. Aku ya. Oh, Billy. Pak Dani. Ya, udah Billy, dulu, ambil aja Billy. dulu. Nah, Yes. Billy Cap banget cip pasti cup, nih cap ya. cip cup, cap cip cup. Nah bener nih. Bukan bener banget sih. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Bingung banget namanya, bagus banget ya. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Mungkin takut gak perfect tadi ya. Takut gak perfect, takut gak sempurna, takut dimarahin, takut jelek gitu ya. Jika hal itu tidak dilakukan, pengidap OCD akan merasa cemas, khawatir, dan ketakutan. Jadi mungkin gua rasa mirip-mirip perfeksionis ya. Iya. ya. Jadi emang lu kenapa ketawa sih? Gue kepikiran Kenapa? anak gue sendiri. Oh iya, rambutnya harus klimis. Ya bener. Tapi itu bukan didasari trauma ya, Ci ya? Bukan. Enggak Jadi sih. kalau OCD katanya Iya, gini tapi- di dasar trauma iya. sih kayak tadi misalnya oke. ada satu karyawan dimarahin bosnya, terus ya dia akan kayak ngerjain ini udah ulang nih, bikin laporan bisa sampai 3-4 kali, takut salah segala macam, itu OCD. Terus kayak ya pokoknya kayak perfeksionis gitu lah, harus berulang-ulang. Kalau enggak nih, kalau cuma sekali udah tuh dia khawatir, aduh salah nggak ya, atau dia bisa juga kali Rel ya, begitu keluar rumah
lampu udah dimatiin belum ya? Iya. Listrik udah dimatiin. Gua nggak tahu ya bener atau enggak, tapi kayaknya sama kalau kita tarik kayak Iya. begitu tuh Ya keluar kadang rumah, sih aku gitu. kompor tadi udah mati Iya, belum ya? kompor, Balik kipas. lagi. Itu beda tipis ya antara pikun Nah, iya bener juga sih, bener. atau OCD ya. Atau kuncinya udah bener belum ya? Mobil gua Mungkin hilang. budaya yang terbangun di keluarga juga kali. Dompet udah kebawa belum di tas ya. Gitu. Iya benar. Handphone udah ke bawah belum ya? Oke. Tapi nggak tahu itu Macam-macam. sama atau enggak ya kan kita Iya, sekali iya, kita orang iya, iya. awam. Cuma Iya. emang intinya adalah ini adalah penyakit yang bikin kita harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya perfect. Udah Iya. aja sih. Oke. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Kayak Iya, gitu iya, ya, gitu. Itu juga kalau nggak diatasin ya orang itu depresi ya Bener, jadinya ya. jatuhnya, Ujungnya setuju sih. depresi Iya. ya. Kayaknya nyamber kali ya benar mental Iya. health itu satu Iya, Kalau hal hal itu semua gitu ya. benar. Kalau hal itu dilakukan berulang-ulang jadinya ya heeh. disorder. Iya, apalagi kelainan. kalau misalnya di satu keadaan kan kadang nggak bisa dong kita minta satu keadaan tuh harus seperti yang Iya. sesuai persis Benar. gitu. Iya. Nah, kalau nggak jadi stres orang Iya betul. depresi. Berarti kalau emang mental health issues itu mungkin satu karena kalau kita nggak atasin kita akan nyamber semuanya kan. Benar, Iya. iya. Betul. Iya, Serem iya. banget ya berarti ya. Pantesan 1 dari 4 tadi. Iya bener loh bener. Dan ini berarti kita nggak boleh anggap enteng juga ya. Harus betul-betul diperhatiin. Kalau ada anak-anak yang cerita kita kayak udah tahu nih. Oh ini OCD nih. Oh ini dia normal aja nih. Bener gak sih? Ini jadi pembekalan loh buat kita. Kalau Iya, misalnya iya, kita iya. ada teman cerita jangan Iya. langsung dikasih ya gitulah. Oke. Tapi jangan cuma dijudge doang gitu, tapi Bener. kasih solusinya Ya, nggak juga. boleh dijudge justru. Apalagi Cari jalan bullying gitu keluar. kan. Apalagi tadi kita tahu pokoknya segala sesuatu yang kita menjudge tadi yang kita malah salahin itu orang jatuhnya tadi kita malah memperburuk mental health Iya. dari Iya. anak itu bener dan betul kata Iya. Cimei cari jalan Tuhan mantap. Betul. Sama sebenarnya boleh nih aku mau ngomong ya Nggak boleh. serius. Oh ya. boleh. Oke, serius ya. Ya, mungkin teman-teman di luar sana yang pas nonton ya menganggap bullying itu simple. Ya. Bagian dari pergaulan. Kebiasaan. Iya, Ya. menurut aku sih please stop ya. Karena ada orang-orang yang sebenarnya nggak sanggup mentalnya terima itu ya. Dan mungkin kita yang bullying tuh kayak lucu ya haha gitu kan ya. Tapi orang yang terima itu ya itu benar-benar mungkin di kondisi mental yang nggak siap. Dia bisa terima apa yang diucapkan temennya tuh sebagai citra diri dia. Oh, gue Iya. tuh ternyata nggak berguna ya. Dan itu terus dia bawa sampai gede. Itu sebenarnya sih. Itu juga bullying itu juga boleh diperhatikan sih. Yes, benar. Dan bukan bagian dari pergaulan juga ya. Itu kita matiin anak orang menurut gue sih. Betul. Enggak, Iya. kalau dia nggak mati mentalnya mati Iya. ya. Iya. Kita udah bahas sih Iya. selama ini. Ya, ya oke. Nah, next. Bang Oke. Farel. Yuk, Next yang kecil aja yang deh. kecil. Kalau yang gede kayaknya panjang soalnya. Ya, susah lagi nih. Nah, Kita sebutin udah, juga udah susah belajar nih. belum nih? Kita udah belajar belum nih? Iya, udah belajar belum? Skizofrenia. Oh. Wis, apa itu? Jadi skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya pengidap skizofrenia mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Iya, Nah. ini kayak udah dalam ya. Berat, Iya, berat, berat berat ini. banget nih, berat banget. Bahkan aku pernah juga denger bingung sih. nih baru pertama kali denger. Tapi mungkin ini yang paling parah kali sih. Nggak tahu juga Iya, ya teman. Nanti iya. mungkin Bapak Iya. Ibu Saudara boleh info apalagi yang udah ada dari psikiater. Sampai tahap halusinasi Iya, benar, kan? sampai tahap- Iya. Dan itu tadi tahap perparahnya ada dia nggak bisa bedain Iya. mana kenyataan, mana. Iya, iya, iya. Pikiran dia Iya. sendiri. Iya. Gue jadi ingat satu film nih. Apa Iya, tuh? apa tuh? Doctor Strange. Oh, Doctor Oh, Strange. Apa mirip ya? Multiverse. iya, iya, iya. Oh, mungkin bisa jadi Iya. inspirasi dari ini kali ya. Iya. Mungkin itu berawal Skizofrenia dari ya. stres kali ya, dari Bener. stres, Dan nggak diobati. PTSD, dan Dia mempunyai Skizofrenia strange yang mirip-mirip sih. Iya bener ya, skizofrenia. Iya bener loh. Jadi kayak bener sih, mungkin ya ini mungkin sekali lagi kita orang awam, Bisa Bapak Ibu jadi. jangan judge kita. Bisa jadi dari stres yang gak diobatin, terus dia Iya. kayak punya realitas yang dia mau, Iya, lalu tapi ternyata iya, nggak nggak kejadian, kejadian, dia benar. halusinasi terus. mungkin konsum obat juga karena dari nggak bisa tidur, Bener. stres, Oh Iya, iya, banyak benar, kan. benar, benar. Terutama mungkin ini orang-orang tua kali sih. Iya, iya. Ya sebenarnya tadi yang aku sempat cerita ini sebelum Hah. ini waktu baca ini jujur mirip almarhum mamah gitu ya. Ya cuman puji Tuhan di hari-hari akhir dia dipulihkan sama Tuhan gitu. Ya kalau lihat hidupnya dia sih memang ya punya cerita yang mungkin buat dia stres dan itu bertahun-tahun sih memang. Ya, tapi karena mungkin ditumpuk juga tuh dengan obat, Iya, dengan betul. usia, penyakit di usianya dia. Jadi wah udah kacau lah gitu loh.
Tapi sekali lagi ya, nah ini pengalaman mamah juga nih. Siapa yang sanggup memulihkan orang-orang kayak gini? Ya benar, cuma Tuhan. Benar cuma Tuhan. Dulu aku punya nenek yang merasa punya rumah di atas. Ya. Nggak ada rumahnya. Nggak ada. Rumahnya cuma Baiklah. satu. Oke. Cuma mungkin nggak tahu ya apakah ada anak muda yang udah begini. Cuma kalau ada anak muda pasti udah Iya, masalahnya iya, berat, sedih banget sih. nggak diselesain dan ya sedih banget sih. Iya. Jadi masih sembuh ya, masih bisa kali ya. Masih bisa. Masih ada di tahap ini belum Iya. ke ODGJ tadi. Iya. ODGJ, mungkin lagi ya. sembuh ya. Ya kita berdoa lah. Kita kok harap kita berdoa ya. Tapi ya, kalau kita punya teman gitu kita doain lah teman, bawa sama Tuhan. Betul. Nah, kita udah berapa menit ya? Setengah jam udah ada kali ya? Udah setengah jam ya? Oke, berarti ini duanya kita baca secara cepat aja. Iya, oke. Tapi Tuh. kita nggak usah Iya, bahas lama-lama ya. Susah juga. Iya. Kayak Kayak ulangan ya. sobek nih. Dulu nggak bisa Balik. baca. Oh, kebalik. sorry. Balik Kabil. Panic attack, kemunculan rasa takut Oke. atau gelisah yang berlebihan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga setengah jam. Sedangkan panik ini ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat, napas pendek, pusing, tegang otot, dan gemetar. Tapi beneran ini loh. Kondisi ini bisa terjadi kapanpun, baik sedang beraktivitas maupun ketika beristirahat. Jadi kayak tiba-tiba cemas gitu, tiba-tiba Iya. panik sendiri, nggak ada sebabnya loh. Iya. Iya. Kayaknya mungkin Mungkin berawal dari asumsi negatif atau Benar. pikiran yang Overthinking negatif, gitu ya. overthinking. Ya, overthinking. Iya. bener overthinking sih ya. Kayaknya mungkin emaknya ini overthinking ini. Tapi jadi kayak ngaruh ke tubuh, soalnya tadi ada detak jantung yang bertambah cepat, napas jadi pendek, pusing, tegang otot, Iya, atau oke. gemetar. Ih, Tegang otot. Bener kayak Gemeteran mungkin tiba-tiba. Banyak Oke. nonton TikTok horor kali bisa jadi Kabilnya. mungkin deh. Oke lah, ini sedikit tentang panic attack ya teman-teman. Ini kita nggak usah bahas ya. Iya, oke. Cara Lanjut. singkat aja kan? Cara singkat ya, aja. secara Seperti singkat. tadi yang Oke, bilang. next. Satu lagi. Ini udah masuk tadi. Belum. Belum. Terakhir, kita terakhir. masuk. Ya. Oh, oke. Masih 3 ya? Ya. Banyak kali. Kok? Ini Oh, udah. Nah, I'm so Jadi sorry. emosi Panic ya. attack nggak? Panic attack. Anxiety. Panic attack, Anxiety depresi. disorder, depresi diklasifikasikan sebagai gangguan. Loh, ini kan udah tadi ya. ini belum, anxiety belum. 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 Tapi kayaknya ini salah. Karena Oh. ini ininya adalah mood disorder tadi. Oh, ya Setahu gue sudah. anxiety itu gangguan kecemasan. Iya, cemas. Oh, oke. Kayak Cemas yang berlebih ya. Mirip-mirip panic attack tapi kayak dicampur overthinking kali ya. Iya. Mungkin itu bawahnya panic attack. Iya, jadi kayak Mungkin misalnya, beririsan kali ya. dan paling terkenal kayaknya ini deh. Di Iya. kalangan Anxiety. anak-anak muda sekarang Iya. karena banyak dibahas. Jadi kayak cemas dikit-dikit Iya, iya. Banyak tuntutan. banyak tuntutan, bener. Apalagi sekarang anak-anak muda astaga. Generasi emang. sandwich Iya. ya, Kabil jangan lupa. Sangat Sandwich, andalan betul. Ciros itu generasi sandwich itu Iya. luar biasa ya. Dimana kita akan dihimpit oleh ham, roti, roti, cheese, dan sayuran. cheese sayuran ya. Itu Selada. dia. Jadi teman-teman mungkin tapi bukan berarti generasi kita paling banyak masalahnya ya. Iya. Maksudnya kita harus juga paham bahwa generasi yang lalu juga masalahnya banyak. Ya. Tapi kita lewati dengan luar biasa senang. Betul. Dan bersama Tuhan Ya. kita bisa. Amin. Apaan sih? Luar biasa loh ya. Luar biasa. Tapi peran orang tua kayaknya juga penting deh. Setuju. Iya. Iya. Karena sebagai orang tua mungkin yang nonton, jadi penting banget punya peran untuk orang tua, apalagi sejak anaknya usia dini, buat motivasi, mendorong, kasih hal yang positif, Iya, bukan betul. menjerumus dengan keinginan orang tuanya Benar, sendiri benar. gitu. Betul. Justru kalau- Menekan mereka. Betul. kalau orang tua pengen ada yang sesuatu yang dikabulin kayak kamu harus jadi ini, kamu kayak kamu harus ranking 1, malah tadi ya nambah beban Bukan. masalah. Betul. Iya. Iya, Gitu ya. iya. Bikin gak betah di rumah Iya. gitu ya. Kalau aku Iya. sih dulu gak digituin ya. Oh iya. Orang tua sangat bebas. Wah, luar biasa. Hanya kalau aku ranking 44 mau dipatahin aja kakinya. Enggak ya. Canda ya Mama Loli ya. Mama Loliku mama terbaik sepanjang masa. Luar biasa. Oke, jadi itu sedikit Bapak Ibu Saudara tentang kita mengenal mental health issues yang kita lagi bahas. Jadi kalau mau cari tahu lebih, cari tahu aja di Google banyak Iya. banget. Mungkin orang tua nih boleh nih Iya, mulai bener. lihat-lihat. Ya. Karena tadi aku udah mulai sedikit mendeteksi ada sesuatu. Gitu. Aku sini. Oke. Aduh. Nggak sih. Tolak dalam nama Iya. Yesus. Tapi bener karena dia punya pikiran tuh. Jadi ada kali sesuatu aku dapetin dia lakukan 2 kali sama gitu. Misalnya taruh handphone ya. Kenapa masih 2 kali? Karena aku mau rapih, Mami. Nah, karena dia cerita, ya aku ngomong nggak harus semua tuh serapih itu, Iya, iya, sesempurna Iya. itu. Kalau Arko salah, it's okay gitu. Jadi, nah ya mungkin itu ketahuan ya nggak apa-apa gitu Iya. maksudnya gitu kan. Itu Jadi mungkin- kita bisa
mengarahkan. Orang tua juga itu kali ya, kan gue sebagai belum orang tua Iya. sama Farel, Ya. Sama saya juga sama belum. SPM juga, Meme akan Ya, soon. Sun. Kayak ya mungkin memarahi anak dengan pengertian kali sih. Betul, Karena kalau iya. dimarahin, nggak boleh. Lah, Ya, jadi OCD harus gitu, pengertian, bener. harus ada Apalagi pengertian. Dari kecil ya, kasihan banget sih. Oke, Oke. itu dia tipe-tipe mental health issues. Jadi bener kayaknya orang tua penting cari deh. Iya, betul. Dan teman-teman ini menurut gue pribadi, kita kan udah sebutin tadi tipe ciri-cirinya gimana, apa yang nyebutin. Tapi please jangan self diagnose ya, bener ya. Yap, Jangan betul. menentukan sendiri kayaknya gue OCD Oh, lalu oke. berkutat di situ. Oh, iya. Jangan berhenti di situ gitu ya. Bener-bener. Lu harus bener-bener. Kalau emang bener-bener mengalami ini, cobalah cerita dulu. Mungkin betul. dengan cerita hilang itu ya masalah saat aja. Tapi kalau Iya. misalnya emang berlanjut, hubungi Hubungi. siapa? Iya, Psikiater hubungi. kali ya? Iya. Psikiater apa Bisa. psikolog? Bedanya apa Psikolog. ya? Oh kalau psikiater dikasih obat ya? Kalau ya menurut gue sih psikolog Bener sih. ya? Psikolog. Boleh lah, boleh. Mungkin sekarang juga udah banyak tuh aplikasi Betul. Iya. curhat, bukan curhat sih, aplikasi konsultasi dokter online gitu Iya. ya. Ya boleh teman-teman ya, yang mengalami aja ya. Tapi kalau misalnya baru pertama dan baru sedikit ya mungkin cerita dulu boleh ke kita-kita, cari teman mungkin akan berhasil Iya. juga. Nah, gue ada sesuatu dapat dari website juga, ini adalah apa namanya? Sebentar ya. Nah, ini dia penyebab gangguan kesehatan mental nih. Yang mungkin kita harus hindari kali ya, Ci ya. Ini secara umum ya. Yang pertama tekanan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, tadi sih pekerjaan, teman, keluarga. Yang kedua trauma di kehidupan masa kecil yang kurang menyenangkan. Makanya kita tadi sepakat bahwa trauma itu harus dihilangin. Iya. Oke. Susah, iya mau nggak mau daripada kita hidup dalam itu sepanjang jalan harus dipulihkan. Yang ketiga tidak memiliki support Support system. system. Makanya Iya, tadi kita tadi bahas komunitas, bahas temen, mentor, bahas ya. mentor, bahas sahabat, itu bisa jadi support system kita. Iya. Jadi kalau kita lelah, kita bisa menaruh Beban. kita, Iya. berbagi beban sama yang lain. Yang keempat perubahan fisik mungkin bisa bikin stres juga kali ya. Aku enggak ya. Perubahan fisik Bukan bisa dari aja. kurus ke gendut, itu juga bisa kali ya. Tapi orang yang stres bisa jadi apa? Kurus gitu Benar, ya, jadi benar. kepengenan makannya tuh berkurang atau mungkin malah bertambah gitu. Malah jadi anoreksia ya. Benar. Iya, itu harusnya sih kan mental health ya. Enggak ya? Iya, berasal dari karena itu eating disorder. Oh, Iya, oh eating eating disorder. disorder, bener itu juga ada. Ada ya? Ada. Gitu ya? Ada. Makanya dikit ya kalau eating disorder tuh makanya jadi Karena dikit ya. merasa dia gendut pengen kurus. Aduh, aku jadinya eating disorder. Sudah, Kabil. Lanjut. Jangan self diagnose ya. Yang kelima adanya masalah fisik yang serius. Mungkin kesehatan kali ya. Atau mungkin ya ada yang kurang, mohon maaf kayak jadi bahan bullying gitu. Jadi Iya. bisa jadi. Yang keenam nanti kita akan tayangin ini, tenang aja. Gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini dia. Ternyata pengaruh juga, Ci. Iya, Mi betul. dan Farel kayak makan sembarangan, gak pernah olahraga, Iya. tidur main game. Tidur. Iya, betul. Pengaruh juga ya. Tidur Untung aku tidak Kita harus bertobat dari hal tidur nggak itu. teratur juga bisa. Bener, ya. Tidur nggak teratur ya. Yang suka begadang. Ya. Memiliki keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental. Oh, ini juga bisa ya. Mungkin ya teman-teman Faktor ya. gen. Faktor gen ya. Jadi emang kalau emang ada track recordnya ya segera cari pertolongan ya. Berat banget ya sebenarnya. Kita ngobrol dari tadi fun-fun aja, tapi kalau kita pikirin ya Iya, betapa masalah generasi muda dan kayak Iya. generasi muda juga sih, generasi tua juga sangat berat, apalagi kita ngadepin tentang ini. Gua rasa sih kita udah ngadepin dari dulu, cuma kita baru aware sekarang Iya, Ya benar. gitu. Baru ada istilahnya nih. Iya. So ya nih gue rasa kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja, di luar, ya yang pertama kalau kita ngalamin sudah pasti cobalah balik ke Tuhan dulu. Iya, Yep. betul. Tapi kalau kita menangani ada teman yang kayak gitu, ya mungkin ini bisa jadi bekal kita juga ya. Kita harus gimana segala macam. Itulah penutupan dari saya. Silakan Ya, kalian bertiga. Paling kalau dari aku nih ya, kalau aku pribadi, kita tuh kan hidup tuh pasti ada masalah. Iya. Ya, apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara semua ya. Tuntutan hidup tinggi ya semua ya. Kalau aku pribadi nih yang selama ini aku jalani dan itu menolong aku banget ya. Aku menjalani hidup dengan satu, terbuka sama Tuhan. Jadi kamu lagi stres, ya pertama nih ngomong sama Tuhan gitu. Tuhan, ya gue stres ya.
anggap Tuhan tuh bukan anggap ya, memang Tuhan tuh sahabat kita kan sebenarnya. Roh Kudus tuh sahabat kita. Aku sering banget lakuin itu. Roh Kudus, aku lagi marah, aku lagi jengkel, aku lagi kesel gitu. Bahkan kayak kadang suka kayak berkomunikasi, jangan suruh aku maafin ya, nggak bisa nih. Kadang sampai sebegitunya ya. Tapi itu sangat membantu aku pribadi bener ngeluarin semua sampah lah yang sebenarnya tuh itu iblis tuh kan kasih itu sampah dalam hidup kita gitu loh. Masalah apapun itu yang menekan, dan akhirnya itu waktu kita datang sama Tuhan kan Tuhan janji, datanglah kepadaku, aku akan memberimu kelegaan. Itu janjinya Tuhan. Iya. Jadi di atas semua yang dunia tawarkan ya, cara-cara dunia, walaupun itu juga baik ya, datang ke psikolog ya sebagainya, kita tetap harus cari Tuhan karena dia yang sahabat sejati lah gitu. Pasti nemenin kita dalam setiap situasi yang kita hadapin gitu kan. Terbuka, jadi terbuka. Kamu nggak bisa terbuka sama orang tua, terbuka sama Tuhan, gitu. Dan gue udah lakuin itu, gitu maksudnya. Banyak hal malah yang Cici nggak bisa terbuka sama orang tua. Tapi kenapa aku sehat sekarang ya? Karena maksudnya secara mental, ya karena itu selama ini menjadi kehidupan yang terbuka. Dan jangan lupa setelah terbuka, izinin Tuhan tuh sentuh hati kita, pulihkan. Jadi jangan ngeblok juga. Udah terbuka. Ya itu ya kadang ya itulah kadang ceritanya ngambek, nggak mau ngampunin orang ini. Tapi waktu Tuhan ngomong lagi, Tuhan beri kelegaan, ya udah aku juga mengizinkan Tuhan tuh ngomong, menuntun, memberi kelegaan, dan ya sudah terus berjalan. Karena banyak hal masalah itu nggak akan kelar dalam waktu singkat kan. Ya kita mau nunggu masalah kelarnya sampai kapan? Nah kalau kelar depresinya nanti baru hilang, wah itu keburu kita gila baru. Ya sama aja ya. Gitu. Nah jadi kalau aku pribadi, ini pengalaman pribadi sih ya, itu aja. Lanjut, siapa nih? Cime atau Farel? Mungkin ada lagi. Tidak ada sih, Tidak ada sudah ya? mantap. Sudah mantap. Sangat luar biasa dari Abang Farel yang bajunya beda sendiri. Ya. Udah lengkap sih. Puji Tuhan. Tapi kalau dari aku nih terakhir, mungkin ya dari hari ini nih, dari topik hari ini banyak yang kayak Diagnosis. Ya, nah itu kan kayak jangan-jangan aku kayak gini, jangan-jangan aku kayak gini nih. Nah, cuman jangan berhenti sampai di situ gitu, karena itu malah jadi berbahaya gitu kan. Jadi kayak jadi malah ganggu ke pemikiran teman-teman atau saudara-saudara gitu kan. Nah, segera cari solusinya. Tadi kita kan banyak tuh ya, ada komunitas, ada mentor dan sebagainya gitu. Dan tadi seperti yang Cirosi bilang, jangan ini tuh cocoknya buat teman saya nih, ini cocoknya buat orang tua saya gitu. Itu artinya menutup untuk dirinya sendiri, karena bisa aja, namanya kita kan manusia, mungkin nggak terjadi sekarang, tapi bisa terjadi di momen yang akan datang gitu. Jadi itu tadi, jangan tertutup, saling terbuka, karena itu bisa menjadi hal yang positif untuk kita juga gitu. Setuju. Dan kalau self diagnose itu juga bikin kayak jadi kita memaklumi segala sesuatu yang kita anggap wajar, kayak misalnya tadi gue kepikiran, wajar lah, gue kan lagi depresi, wajar lah. Dan itu yang berbahaya menurut gue, karena kita tumpuk terus dan akhirnya itulah dia teman-teman ya. Luar biasa perbincangan hari ini. Luar biasa ternyata ya. kita bisa serius juga. Iya, luar biasa kita kita berempat. Oke teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita udah belajar sedikit menurut gue ya, karena masih banyak banget yang mesti kita gali tentang mental health issues. Dan sepertinya minggu depan kita akan adakan 180 onsite. Wah, nggak sabar. Kita udah bahas, kita udah minta tolong Bapak Gembala kita, Bapak Rohani kita untuk manggil psikolog yang luar biasa untuk kita tanya-tanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau datanglah ke tempat ini hari Kamis tanggal jam 7.30 malam, tapi nanti akan ada future information ya, takutnya berubah teman-teman, kita nggak ada yang tahu, jadi nanti kan saya di grup-grup atau di Instagram gbi.metropermata. Oke, thank you Kak Farel, Cime, thank you Kak Bil. Gitu dong, thank you aku juga dong. Dan kayaknya nggak afdol kalau kita nggak doain mereka yang kena, mungkin lagi mengalami atau mungkin lagi ada gejala sedikit gitu ya. Dan seperti biasa Cirosnya akan berdoa. Oke. Bukan saya dong. Tadi nggak janjian dulu nih ya. Oke, yuk teman-teman kita doa sama-sama. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat
hari ini Tuhan kami boleh sama-sama berbincang Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Engkau banyak bukakan Tuhan Yesus dan kami jadi banyak mengerti Tuhan. Mungkin masih terbatas Tuhan, tapi Tuhan setidaknya ini boleh membuka pikiran kami. Dan kami saat ini aku Tuhan, Farel, Billy, Meme, Tuhan kami mau sama-sama sehati. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini. Mungkin yang benar-benar saat ini mereka mengalami depresi, mengalami tekanan yang luar biasa Tuhan. Gak tahu Tuhan harus bagaimana. Bahkan ada yang ingin bunuh diri Tuhan. Tuhan Yesus kami mau bilang sama mereka semua Tuhan Yesus. Kami mengasihi mereka. Bahkan Engkau terlebih mengasihi mereka Tuhan. Dan hari ini Tuhan biar tangan yang hidup itu Tuhan menjamah setiap teman-teman kami yang sedang mengalami depresi atau apapun Tuhan, atau jalan buntu Tuhan Yesus yang mereka gak tahu harus ngapain Tuhan. Tangan-Mu yang hidup itu saat ini turun Bapa, menjamah Tuhan Yesus, memberi kelegaan seperti janji-Mu Tuhan dalam firman-Mu. Barang siapa yang datang kepadamu, Engkau akan memberi kelegaan Tuhan, Engkau akan melepaskan dari yang jahat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan Yesus. Dan waktu kami juga mendengar ini dan kami diberkati, kami janji Tuhan, kami mau jadi berkat juga buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara 180 ini boleh terus memberkati satu sama lain Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wih mantap. Thank you Oke. semuanya, thank you Bapak Ibu Saudara yang udah nyaksikan di YouTube dan sudah mendengar di Spotify. Terima kasih banyak and see you next 180. Bye-bye. Bye.